Setiap orang percaya diberikan kuasa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Kalimat pembukanya sudah memberikan kita semangat untuk masuk dalam hari ini. Saya mengundang pagi berdiri bersama-sama dan mari kita mulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berlimpah dengan ucapan syukur untuk hari yang luar biasa ini, berkat-Mu yang selalu baru tiap hari buat kami. Bapak, kami menyerahkan rangkaian ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu, Kau yang memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas hari ini, terlebih kami, Kau memberkati juga Kau pimpin yang hari ini akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini suara hati Engkau yang akan menguatkan dan peneguhan buat kami. Kau memberkati juga jemaat memberkati dari belakang sampai depan, tidak terkecuali Bapak. Kami siap untuk ibadah hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saking semangatnya saudara, saya sampai salah ya. Kita ulangi ya. Shalom. Shalom. Amin. Setiap orang percaya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menang atas dunia ini. Amin. Yuk mari kita bersuka cita. Tepuk tangannya semua. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mengatakan mahkota depan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Yang percaya sama-sama katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari Sampai tujuan, mendapatkan mahkota depan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizat-Mu kami terima.
mujizatmu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan kebahagiaan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami akan berdiri, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya, saudara-saudara Tuhan. Mari kita bersuka cita lebih dahsyat lagi, karena Dialah yang dipuji, kuasanya kekal untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Waktu mereka bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Semuanya sama-sama katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Siapa? Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Waktu mereka bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Ya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Waktu mereka bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Waktu mereka bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa.
Oke, jemaat BFC, mari kita arahkan hati kita, arahkan tangan kita untuk mendoakan mereka. Dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kami senang mereka bisa hadir untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat terus bertumbuh dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mengerti, memahami, sehingga hidup mereka juga dapat terus berbuah walaupun mereka masih kecil. Kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu untuk mereka diberi hikmat supaya mereka dapat mengajar dengan efisien, dengan efektif, sehingga dimengerti oleh mereka semua. Kami menyerahkan juga semua alat-alat yang disediakan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi mereka mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Mari sudah kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau selalu baik buat kami. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Selain puji dan sembah. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan pujian. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Katakan
Benar Tuhan, dengan apa ku balas semua kebaikan Kau Tuhan? Apapun yang kami lakukan gak akan bisa mungkin Tuhan untuk membalas kasih setiamu. Selidiki hati kami Tuhan, ubah hati kami. Kami mau setia sama Engkau Tuhan. Ya, cuma itu yang bisa kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami gak mau abu-abu Tuhan, kami mau punya dampak. Kami mau berguna Tuhan buat kerajaan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kami mau punya kuasa Tuhan untuk dunia ini Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat diam tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat diam tetap setia. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat diam tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat diam tetap setia. Kau dapat diam tetap setia. Kau dapat diam tetap setia. Biarlah ini menjadi satu komitmen di dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk menjadi orang yang setia di dalam Tuhan, untuk menjadi orang yang setia mengikut Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau terus menyelidiki hati kami, apakah kehidupan kami berkenan di hadapan Engkau.
Dan biarlah firman-Mu yang disampaikan itu menyelidiki setiap hati kami, dalam kehidupan kami yang terdalam. Biarlah kiranya Engkau sendiri mengingatkan kami, menegur kami, menolong kami, supaya kami tetap hidup dan layak di hadapan Engkau. Bapa, biarlah pujian yang sudah kami naikkan sebagai ucapan syukur kami, sebagai penyembahan kami, sebagai bentuk kepercayaan kami kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami, itu boleh memuliakan dan meninggikan nama Engkau. Dan saat ini Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Kau mengambil alih pimpinan daripada penyampaian firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya firman yang disampaikan boleh dimengerti, dipahami oleh kami semua, dan Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani penyampaian firman Tuhan di tempat ini. Dan pada pagi hari ini, tema firman Tuhan yang diberikan adalah formalistik. Jadi semuanya tentu sudah paham begitu mendengar formalistik seperti apa. Dan ayat yang diambil yaitu dari 2 Timotius 3 ayat 5. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dan surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara dan pada saat itu sedang menunggu hukuman mati yang diberikan oleh Kaisar Nero. Jadi ketika kita membaca daripada 2 Timotius ini, tentunya ini adalah bukan suatu surat yang sangat penting yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan juga tentunya kepada orang percaya dan tentunya kita saat ini. Nah kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi ini menunjukkan bahwa surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus menjelang kematiannya. Sehingga saya yakin bahwa surat ini sangat penting. Tentunya ketika kita tahu, kalau kita tahu bahwa 2 hari lagi kita akan mati, tentunya kita akan memikirkan hal yang sangat penting, yang tentunya berguna untuk kita atau berguna untuk orang yang kita kasihi. Sehingga surat 2 Timotius ini, saya yakin bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk Timotius saat itu sebagai orang percaya, sebagai seorang pelayan yang pada saat itu menggembalakan jemaat di Efesus. Hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh Timotius. Dan di 2 Timotius ini, Rasul Paulus menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Timotius dan juga tantangan apa yang akan dihadapi oleh Timotius dan tentunya orang percaya saat itu dan tentunya orang percaya saat ini akan kondisi zaman akhir yang dikatakan bahwa pada masa itu, pada masa akhir, ya, pada masa akhir di sini katakan bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa-masa terakhir itu adalah masa-masa di mana kedatangan Yesus pertama sampai dengan nanti kedatangan Yesus yang kedua. Itu dikatakan sebagai masa-masa terakhir. Dan dikatakan bahwa pada masa-masa terakhir itu akan datang kesulitan atau datang masa yang sukar. Yang dikatakan di dalam bahasa aslinya yaitu dikatakan bahwa masa itu adalah masa yang betul-betul berat, masa yang betul-betul sulit, masa yang betul-betul kalau bisa dihindari. Bahasa asli yang dipakai adalah kalepos atau bahasa Inggrisnya perilous. Itu masa yang sukar, masa yang ganas, masa yang buas, masa yang penuh kekerasan, masa yang sulit untuk ditanggung, masa yang merepotkan, masa yang berbahaya, masa yang berat, yang kalau bisa gak mau deh masuk ke situ karena saking beratnya. Dan masa yang berat ini diakibatkan karena kenapa? Karena sikap hati, karena sifat orang, karena karakter orang, karena pola pikir orang, karena iman orang yang berubah.
dikatakan bahwa di masa-masa terakhir itu orang lebih mencintai dirinya melebihi daripada hal yang lain. Minggu yang lalu tadi sudah dibahas mengenai egosentris ya, egoistik ya. Bagaimana manusia pada saat hari-hari terakhir begitu mencintai dirinya sehingga apa? Sehingga dia tidak mempedulikan orang lain. Bahkan dikatakan bahwa pada masa terakhir manusia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti perintah Allah. Sehingga ketika manusia terlalu mementingkan dirinya sendiri, terlalu egois, sehingga saya yakin bahwa pada saat itu orang akan sulit berhubungan dengan orang. Kalau kita tahu dengan seseorang yang begitu egois, yang tidak peduli, tentunya sangat sulit untuk kita berhubungan sama orang itu. Bahkan kalau bisa, gak mau deh ketemu sama orang itu, gak mau deh kenal sama orang itu. Nah, itulah yang akan dihadapi oleh Timotius dan juga orang percaya di akhir hari-hari terakhir atau di akhir zaman. Dan tentunya itu terjadi di saat ini. Jadi dikatakan bahwa karena adanya perubahan karakter, karena perubahan sikap hati yang seperti itu, yang membuat kita sulit untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Dan tentunya di dalam pelayanannya juga, di dalam pelayanan Timotius juga akan sulit ketika menghadapi atau menemui orang-orang seperti itu. Orang yang begitu egois sehingga tidak mempedulikan yang lain. Semuanya hanya untuk aku, dan untuk aku. Bahkan di dalam ibadah juga kalau tidak ada keuntungannya untuk aku, lebih baik tidak beribadah, lebih baik tidak mengikut Tuhan. Nah, itulah yang terjadi di hari-hari terakhir. Bahkan dikatakan bahwa di dalam hal ibadah sekalipun dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tetapi tadi di samping sifat-sifatnya yang seperti itu, sifat yang mementingkan diri sendiri, sifat yang tidak mempedulikan orang lain, sifat yang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti Allah. Bahkan dikatakan bahwa akal pikirannya yang bobrok. Ya, kalau kita bahasa aslinya itu akal yang rusak, korup, gitu ya. Yang tidak waras. Dan dikatakan juga bahwa imannya yang tidak tahan uji. Itulah sifat karakter dari para orang-orang di akhir zaman. Dan tadi dikatakan bahwa di dalam hal ibadah, mereka secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, coba lihat coba lihat ke kiri. Oh, bukan kamu ya, gitu. Bukan kamu yang seperti itu ya. Jadi kita harus mawas diri, kita siap-siap menghadapi zaman seperti ini. Bahkan ini sudah terjadi begitu ya. Nah, kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 5 versi terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan memang di depan orang mereka berlagak saleh, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah ataupun diubahkan oleh kuasanya. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Sekali lagi ya, saya bacakan di dalam terjemahannya. Memang di depan orang mereka berlagak saleh, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah ataupun diubahkan oleh kuasanya. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa manusia di akhir zaman di dalam hal ibadah, mereka menjalankan ibadah sebagai formalitas, yaitu apa? Hanya mengikuti peraturan, hanya mengikuti tata cara, hanya mengikuti prosedur atau kebiasaan yang berlaku supaya apa? Supaya terlihat seperti orang saleh. Tetapi sesungguhnya mereka tidak ingin mengenal Allah. Dan mereka memungkiri, kata aslinya menyatakan, menyangkali, mengingkari, menolak sesuatu yang ditawarkan, yaitu kekuatan daripada ibadah tersendiri itu, yaitu kekuatan apa? Bahasa aslinya menggunakan kata dunamis.
Jadi dia menjalankan ibadahnya hanya formalitas, tetapi dia tidak mau diubahkan, tidak mau mengenal Allah. Karena dia apa? Karena dia memungkiri kuasa daripada Allah sendiri. Itulah orang-orang di akhir zaman di dalam hal ibadah. Jadi mereka menjalankan ibadah mereka hanya sebatas formalitas saja. Kelihatannya mereka beribadah betul, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka memungkiri kekuasaan Tuhan untuk mau diubahkan. Mereka tidak mau diubahkan. Mereka tidak mau mengenal Allah. Pada prinsipnya adalah seperti itu. Jadi ibadah mereka adalah ibadah yang hanya dilakukan sebagai rutinitas biasa. Dan orang-orang seperti itu banyak juga ditemukan di gereja-gereja saat ini. Mereka sudah lama bergereja, berjemaat, tetapi karakternya, audzubillah, karakternya sudah bergereja, sudah berjemaat puluhan tahun, tetapi karakternya sama seperti dulu. Ya, mengikuti Yesus, aku tidak berubah, tetapi karakternya tidak berubah gitu ya. Nah, Yesus sendiri pernah menegur. Ya, Yesus sendiri pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan Allah juga pernah menegur. Di dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa yang datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Ditulis dalam Matius 15 ayat 8-9 dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan tidak menghendaki yang hanya dilakukan, ibadah yang dilakukan hanya melalui perkataan dan tindakan lahiriah, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya terpisah dari Tuhan dan tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Hatinya tidak melekat dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus dikatakan dalam Yohanes bahwa akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kamu dalam aku dalam kamu. Yesus menghendaki supaya kita melekat kepada Tuhan. Tetapi orang-orang pada akhir zaman ini, mereka menjalankan ibadah hanya sebagai formalitas. Sementara dikatakan bahwa hatinya menjauh daripada Tuhan. Sedangkan yang Tuhan kehendaki dalam ibadah kita adalah bukan ibadah seperti tadi hanya mengikuti tata cara, prosedur, peraturan, tapi Allah mau dalam ibadah kita adalah menyangkut hati. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam hal ibadah, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi betul-betul kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang percaya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sebelahnya. Oh, itu bukan kamu. Nah, itulah kondisi akhir zaman, kondisi manusia di akhir zaman seperti tadi. Orang-orang yang egoistis, orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, dan orang-orang yang tahu tidak mau diubahkan hatinya oleh Allah. Orang yang tidak melekat hidupnya kepada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, sebetulnya apa yang menjadi penyebab daripada semuanya itu? Apa yang menjadi penyebab sehingga manusia memiliki karakter atau sifat seperti itu? Hal itu dikatakan di dalam 2 Timotius 3, dikatakan bahwa karena mereka menentang kebenaran. Di dalam 2 Timotius 3:8 dikatakan bahwa karena mereka menentang kebenaran. Jadi yang menjadi akar permasalahan sehingga orang-orang di akhir zaman memiliki sifat karakter yang seperti itu, sifat karakter yang lebih mementingkan diri sendiri, yang tidak mempedulikan orang lain, yang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti Allah, perintah Allah.
dan juga yang memiliki akal pikiran yang bobrok, yang korup, yang tidak waras, yang imannya tidak tahan uji. Disebabkan karena apa? Karena mereka menentang kebenaran. Jadi bukan hanya tidak percaya kepada kebenaran, tidak percaya kepada firman Allah, tetapi mereka menentang. Jadi bukan hanya tidak percaya atau tidak melakukan, tetapi mereka menentang kebenaran. Sedangkan kebenaran dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17 bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang-orang ini yang menentang kebenaran adalah orang-orang yang menentang firman Allah. Jadi bukan hanya tidak percaya kepada firman Allah, bukan orang yang tidak melakukan perintah Allah, tetapi orang-orang yang menentang firman Allah itu sendiri. Sehingga mereka memiliki pikiran yang bobrok, mereka memiliki hati yang lebih mencintai dirinya sendiri daripada yang lain, tidak mempedulikan orang lain, bahkan tidak mengikuti perintah Allah, bahkan imannya yang tidak tahan uji karena mereka menentang kebenaran. Nah, Yesus pernah berdoa, dicatat di dalam Yohanes 17. Yohanes pernah berdoa kepada murid-muridnya, berdoa kepada Tuhan untuk murid-muridnya saat itu, dan juga untuk orang-orang yang percaya karena pemberitaan firman Tuhan oleh murid-murid. Nah, di dalam isi doanya, di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kata dalam menggunakan kata en, artinya dalam, oleh, atau dengan, memiliki arti seperti itu. Bisa memiliki arti dalam, memiliki arti oleh, memiliki arti dengan. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka dikuduskan dengan firman. Dan kata kuduskanlah di situ menggunakan bahasa aslinya menggunakan kata hagiazo, yang artinya apa? Dipisahkan, dimurnikan secara internal melalui perubahan jiwa untuk mau didedikasikan untuk Tuhan. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka, orang-orang yang percaya, itu dikuduskan, itu dipisahkan, dimurnikan, dirubah secara internal, itu perubahan jiwanya diubahkan untuk apa? Untuk didedikasikan untuk Tuhan. Dan itu semua dilakukan oleh apa? Atau dengan apa? Yaitu dengan firman Tuhan. Sehingga ketika orang menentang firman Tuhan, artinya secara tidak langsung orang tersebut adalah orang yang tidak mau diubahkan hidupnya, diubahkan jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya tidak mau diubahkan. Bahkan orang yang tidak mau mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Sehingga artinya apa? Kalau orang tidak mau mendedikasikannya untuk Tuhan, artinya orang tersebut mendedikasinya untuk siapa? Untuk hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi manusia pada akhir zaman adalah manusia yang menentang firman Tuhan, yang bukan hanya tidak percaya, dan itu sudah banyak kita temukan orang-orang yang seperti itu, yang menentang firman Tuhan, menentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan lebih ironis adalah orang yang tidak percaya juga. Bahkan mungkin di antara kita juga, di antara orang percaya, juga ada firman Tuhan, ada yang sedikit yang ini dipercaya, ini yang tidak. Ada firman Tuhan, oh ini saya percaya, oh ini saya tidak. Mulai membela-bela. Padahal firman Tuhan adalah firman secara keseluruhan berasal daripada Allah sendiri. Yang harus kita percayai, harus kita imani, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mempercayai firman Allah, kita mulai menerapkan firman Allah, melakukan firman Allah, maka sangat yakin bahwa akan terjadi perubahan hidup di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga di dalam Kisah 17 ayat 10 sampai 11 saya bacakan, tetapi pada malam itu juga segera sesudah saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea tadi, lebih baik hatinya daripada orang-orang di Yahudi di Tesalonika. Jadi orang-orang Yahudi di Berea lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena kenapa? Karena di situ dikatakan,
Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi secara tidak langsung, ketika orang-orang menerima firman itu, melakukan firman itu, maka orang tersebut didapati menjadi orang yang baik. Yang bertentangan tadi dengan manusia akhir zaman. Karena dia tidak menerima firman, menentang firman, sehingga kelakuannya seperti tadi. Coba lihat lagi sekarang kiri kanan. Oh, itu bukan kamu. Jadi saya yakin jemaat di sini bukan orang-orang di akhir zaman, tetapi ada orang-orang yang mau mendengar, percaya firman, melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadi penyebab semua yang terjadi. Orang-orang yang memiliki karakter itu, yang ada di akhir zaman itu, yang dikatakan buas, di masa-masa yang ganas, buas, karena kenapa? Karena orang-orangnya. Dan itu sulit untuk kita orang percaya, ketika kita masuk di dalam pelayanan dan kita masuk menemui orang-orang seperti itu, tentunya akan menjadi satu hal yang sulit ketika kita melayani mereka. Kita tidak jauh di gereja kita juga, ketika ada beberapa orang sih ngobrolan saya, aduh saya susah menghadapi orang seperti itu. Saya susah menghadapi seperti itu karena susah banget untuk bisa diajak ngobrol, untuk diajak bicara, untuk bisa masalah, susah banget. Karena kenapa? Mungkin, ya, nggak memahami mungkin, karena orang itu hanya mendengar saja dan keluar lagi, tetapi tidak mempraktikkan firman itu dan firman Allah, sehingga tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Firman Allah yang berkuasa, ya, firman Allah yang berkuasa untuk mengubahkan hidup tidak dilakukan. Nah, yang terakhir, kecepatan enggak ya Pak? Yang terakhir, tadi setelah kita mengetahui keadaan zaman, ya, keadaan orang-orang di akhir zaman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang harus diketahui oleh Timotius, dan juga penyebabnya juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang menyebabkan orang-orang menjadi seperti itu karena kenapa? Yaitu karena tadi menentang kebenaran, menentang firman Allah. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menasehati, ya, menasehati Timotius dan tentunya orang percaya saat ini di dalam menghadapi situasi atau masa-masa yang sukar itu, masa-masa yang dikatakan sulit, ganas, berat, yang penuh kekerasan, yang kalau bisa mah udah kita nggak mau masuk deh, karena berat menghadapi, karena sulit. Ketika kita melayani juga kita sulit untuk melayani orang-orang seperti itu. Tetapi Rasul Paulus memberikan nasihat. Selain tadi dikatakan bahwa jauhilah mereka itu, tentunya ya dalam konteks bukan artinya betul-betul tidak peduli dengan orang itu, tetapi artinya menjauh daripada kelakuan-kelakuan orang seperti itu. Menjaga jarak dari orang-orang yang sifatnya seperti itu supaya jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi artinya tetap kita harus mengasihi orang tersebut. Rasul Paulus menasehati Timotius supaya apa? Supaya mempertahankan iman kepada Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan. Jadi nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu supaya apa? Supaya Timotius mempertahankan iman kepada Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan. Dengan kata lain, Rasul Paulus menasihati Timotius dan juga kita orang percaya saat ini supaya mempertahankan iman kita, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nasihatnya adalah supaya apa? Supaya kita layak, hidup kita layak di hadapan Tuhan. Inti daripada 2 Timotius, ya, surat 2 Timotius Rasul Paulus kepada 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, intinya hanya satu. Supaya apa? Supaya Timotius dan orang percaya supaya mengusahakan supaya hidupnya layak di hadapan Tuhan. Sehingga
Rasul Paulus di dalam 2 surat Timotius banyak berisi nasihat-nasihat, perintah-perintah. Banyak ditemukan di dalam 2 Timotius, kata-kata yang dicantumkan di sana, ingatlah, ketahuilah, jadilah. Jadi intinya adalah supaya Timotius dan orang-orang percaya, tentunya orang percaya saat ini, supaya mengusahakan, supaya kita memiliki hidup yang layak di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu menjaga keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Dia telah berkorban bagi kita. Darahnya tercurah, dia menyerahkan nyawanya supaya kita diselamatkan. Jangan sampai itu menjadi hal yang sia-sia. Apa yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita menjadi hal yang sia-sia. Nah, bagaimana di dalam mempertahankan iman kepada Yesus Kristus di dalam kondisi, di dalam zaman, ya, di dalam satu situasi keadaan orang-orang seperti itu? Yang pertama dikatakan bahwa tetap berpegang kepada kebenaran. Tetap berpegang kepada kebenaran. Yang tetap berpegang kebenaran yang telah diterima, yaitu diyakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya, yaitu memberi teladan hidup kepada Timotius. Jadi di dalam mempertahankan keselamatannya itu, menjaga imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya tetap berpegang kepada kebenaran yang diyakininya, yang telah diterimanya, yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 9, tetapi engkau telah melihat bagaimana caraku hidup, bagaimana kasihku, bagaimana ketekunanku, bagaimana cara hidupku, bagaimana ajaranku, bagaimana kesabaranku, bagaimana kasihku, bagaimana ketekunanku. Rasul Paulus meminta Timotius untuk melihat dirinya dengan apa yang telah dilakukan. Rasul Paulus meminta mencontoh. Kemarin hari Jumat Ibu Kumala ya menjelaskan itu, mencontoh tentang mencontoh, menduplikasi. Bagaimana dia harus menduplikasi? Timotius menduplikasi kehidupan daripada Rasul Paulus. Nah, kata daripada berpegang, tetap berpegang pada kebenaran, memiliki arti dalam bahasa aslinya tetap tinggal di dalam firman. Jadi tetap berpegang pada kebenaran artinya tetap tinggal dalam firman Allah. Dikatakan juga Yesus Kristus adalah firman Allah. Sehingga dengan kata lain bahwa harus berpegang pada kebenaran, yaitu tetap tinggal di dalam Kristus, melekat kepada Kristus. Itu yang dimaui oleh Rasul Paulus untuk Timotius. Jadi Rasul Paulus mengajar Timotius supaya berpegang pada kebenaran, supaya dia tetap tinggal di dalam firman Allah, supaya dia tinggal di dalam Kristus, melekat kepada Kristus. Dan itulah yang dikehendaki oleh Bapa, supaya kehidupan kita, kehidupan yang melekat kepada Kristus, yang tetap memiliki hubungan yang hatinya tidak menjauh daripada Allah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, tentunya ini yang terakhir, yaitu supaya apa? Supaya Timotius memahami bahwa setiap orang mau hidup beribadah, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini yang sukar, ini yang sulit. Dan orang-orang yang di akhir zamannya yang disebutkan tadi, yang disebutkan egois, yang lebih penting diri sendiri, tentunya adalah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam penganiayaan, orang yang tidak mau masuk ke penderitaan, sehingga dikatakan bahwa iman mereka tidak tahan uji. Karena kenapa? Karena semuanya untuk aku. Jadi kalau ada sesuatu ketika kita mengikuti Yesus dan itu merugikan dirinya sendiri, menyusahkan dirinya sendiri, lebih baik saya mundur. Lebih baik saya tidak ikut. Dan Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa orang yang beribadah kepada Kristus harus siap menghadapi aniaya,
harus siap menghadapi penderitaan, harus siap menghadapi kesusahan. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 9 tadi, 9 dan 10 dikatakan bahwa engkau telah pernah ngikut. Hai Timotius, kamu pernah ikut aku ketika aku dan kamu sendiri merasakan bagaimana kamu mengalami sengsara, penderitaan, tetapi Tuhan melepaskan loh. Rasul Paulus mengajarkan Timotius bahwa untuk menghadapi manusia-manusia akhir zaman dan supaya tidak menjadi manusia-manusia akhir zaman seperti yang tadi disebutkan, kuncinya adalah tadi berpegang pada kebenaran, dan yang kedua adalah harus siap. Ketika pencobaan, ketika penderitaan, pergumulan hidup yang makin banyak sebagai orang percaya, kita harus tetap maju. Kita tidak boleh meninggalkan iman kita, tetapi kita harus bertahan. Karena kenapa? Rasul Paulus tadi bilang bahwa kamu pernah lihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberikan kelepasan kepada mereka berdua ketika mereka menghadapi aniaya penderitaan. Itulah yang Rasul Paulus mau di dalam kehidupan Timotius. Supaya apa? Supaya Timotius dan tentunya orang percaya saat ini layak di hadapan Tuhan, layak hidup di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat sebelah kiri kanan lagi. Oh itu, jangan dikata bukan kamu ya. Oh itu kamu. Jadi orang-orang yang mau berpegang pada kebenaran firman Allah, orang-orang yang siap walaupun penderitaan, pencobaan mungkin kita alami, tetapi kita tetap setia. Tadi lagu pujian terakhir mengatakan bahwa aku akan tetap setia. Dan biarlah itu menjadi komitmen kita di dalam kita mengiring Tuhan. Kita harus selalu waspada. Kita harus selalu ingat akan firman Tuhan ini, bahwa di hari-hari terakhir kita akan menghadapi banyak orang-orang seperti ini. Nah, jangan sampai kita adalah orang itu, orang-orang yang pika sebelum. Ya. Jangan jadi orang-orang yang orang tuh ngadepin orang itu teh nggak mau lah. Karena kenapa? Susah banget dengan orang itu. Ya, saya punya pengalaman gitu ya. Saya punya salah satu staff gitu ya di tempat saya bekerja. Orang ini kalau misalkan saya kasih tahu gitu ya, selalu aja jawabannya tuh ya, kalau misalnya saya instruksikan atau kasih apa gitu ya, kasih tahu, jawabannya susah, nggak bisa, nggak mungkin. Saya capek bisa ngadepin orang itu. Sehingga ketika saya menghadapi orang itu, saya panggil, saya kasih tahu, lalu itu saya tinggalin dan capek. Karena capek gitu. Semuanya tuh bilang susah, semuanya bilang nggak mungkin. Susah gitu, saya juga jadi saya susah gitu ngadepin orang itu. Jadi saya cuma panggil, kamu gini ya, udah gitu saya tinggalin. Karena susah banget, menyita energi gitu. Dan saya yakin bahwa kita, ketika kita menghadapi orang-orang akhir zaman ini, yang terlalu egois, tentunya bisa kesulitan bagi kita. Terlebih ketika kita melayani, menghadapi orang-orang seperti itu, tidak mudah. Tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan solusi bagaimana menghadapi situasi, bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Ya, bagaimana supaya kita bukan menjadi seperti orang itu. Itu tadi berpegang pada firman Allah. Kita tinggal di dalam. Supaya firman itu terus memperbaharui hidup kita, memperbaharui jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Dan tadi, supaya kita juga mau bersedia mendedikasikan hidup kita hagiadsu untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Supaya Tuhan pakai hidup kita, Tuhan pakai pelayanan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga di dalam ibadah kita bukan menjadi orang-orang yang mengikuti perintah-perintah manusia, yang kita beribadah tidak hanya melakukannya secara lahiriah, yang hanya mengikuti prosedur, tetapi kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki hati tidak menjauh daripada Tuhan, memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Dan ketika hati kita melekat kepada Tuhan dan firman itu terus membaharui hidup kita, maka saya kena percaya bahwa kita mampu melewati masa-masa yang sukar, yang dikatakan adalah masa-masa yang ganas, masa-masa yang karena perubahan sikap hati orang, perubahan pola pikir orang,
perubahan hati orang, kita akan selalu melewati semua itu. Karena kenapa? Karena firman yang terus ngajarin kita, mengubah pola pikir kita, sehingga kita menghadapi seperti itu. Pola pikir kita sudah diubahkan sehingga kita mampu menangani orang seperti itu. Kita mampu menghadapi orang-orang seperti itu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, bahkan memperlengkapi kita di dalam menghadapi situasi yang dikatakan sukar itu, yang sekarang kita hadapi, yang sedang kita jalani saat ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari membekali kita, supaya yang pertama, kita tidak menjadi orang seperti itu. Dan yang kedua, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Sekalipun kita ketemu dengan orang-orang menjengkelkan, orang seperti itu, tapi karena hati kita yang sudah diubah, maka kita mampu dan tetap mengasihi orang seperti itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi setiap kami, yang kami percaya bahwa itulah yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya saat ini. Bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus siap menghadapi tantangan untuk menghadapi orang-orang di akhir zaman ini, Bapa. Dan biarlah firman-Mu senantiasa boleh kami pegang, bahkan hidup kami tetap melekat kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus mengubahkan hidup kami, sehingga di dalam perjalanan kami sebagai orang percaya yang mungkin sudah bertahun-tahun, kami rindu dan kami mau Tuhan mengubahkan karakter kami, Tuhan mengubahkan pola pikir kami, Tuhan mengubahkan sikap hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang menyerahkan jemaat-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus penolong, supaya firman yang disampaikan itu dimeteraikan di dalam kehidupan kami, baik hamba maupun jemaat-Mu. Dan biarlah Engkau juga yang menolong kami, supaya Engkau terus memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan, supaya apa yang nampak di dalam perbuatan kami, di dalam tutur kata kami, di dalam pemikiran kami, itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang Tuhan mau itu kami lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami telah berucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, bagi hari ini kita boleh diberkati Tuhan, diperlengkapi dengan cara menjadi orang-orang yang siap menyiasati masa-masa akhir zaman. Masa akhir zaman sudah terjadi dan ada di sekitar kita. Sudah diberkati Tuhan? Amin. Sudah diberkati Tuhan? Amin. Ya, Tuhan. Atas nama Gereja Salma dan Baladewa, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Penatua Dani Kristiadi. Jadi nama yang ada di akte dan KTP Dani Kristiadi, nama yang ada di medsos Kingki. Mari kita bersama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan, bukan karena formalitas, tapi memberi dengan segenap hati. Beribadah dan melayani bukan karena formalitas, tetapi karena rindu ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pagi ini kami boleh diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Kalau kami diperlengkapi menjadi orang-orang yang informalitas, bukan formalitas, adalah orang-orang yang siap menghadapi akhir zaman. Di tengah-tengah ganasnya, di tengah-tengah sukarnya, di tengah-tengahnya kehidupan yang perilous, kami ingin menjadi orang-orang yang siap diubahkan, baik dari sikap hati, pola pikir, iman, dan karakter kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar setiap pribadi kami masing-masing ditemukan sebagai orang-orang yang betul-betul menjadi pengikut Kristus, mengikuti teladan Kristus, dan pada akhirnya hidup kami ditemukan sebagai orang-orang yang setia. Memperhatikan hamba-Mu dengan hikmat, kapasitas, dan kuasa wibawa ilahi, hamba-Mu Bapak Penatua Dani Kristiadi bersama dengan keluarga, dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam pelayanan,
dan apapun yang dikerjakan. Kepada kami semua siap melakukan firman-Mu. Semoga kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Gerakkan setiap hati kami agar lewat persembahan yang kami persembahkan dengan sukacita dan sukarela, kami mendukung pekerjaan Tuhan. Para kolektan yang akan melayani kami, Tuhan pakai dan berkati. Demikian bendahara pengelola keuangan, biarlah semua dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir ya, yang menginap di Tulip Guest House. Ya, dari mana Pak? Oh, Semarang, podo be aku Pak. Iya ya. Ya, selamat datang. Terima kasih sekali lagi kepada ini ya, kembarannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus King of King, kalau dia cukup King ya. Terima kasih ya Pak King Pak Dani. Kita diingatkan Bapak Ibu ya tentang formalistik. Kita diingatkan jangan sampai kita ibadah itu hanya formalitas. Apa cirinya? Jemaat yang ibadah formalitas. Ada nggak? Ada. Datang ibadah, datang ya nyanyi. Begitu firman Tuhan ambil HP ya, seolah-olah nulis khotbahnya Pak King.
ya, tapi coba kalau ditesnya di gift, di Komsel, ya. Begitu buka HP, bukannya nyaret khotbah, lihat, waduh, hari ini Pak Ari ulang tahun, kasih selamat ulang tahun, gitu ya. Nah, banyak kita ibadah itu formalitas, ya. Lalu yang kedua apa? Suka mengaminkan pembicara, pakai merem lagi, tapi ngantuk, ya kan? Nah, sekarang coba bilang kanan kirinya, itu bukan aku loh, ya. Bapak Ibu, saya mau memberikan pengumuman, ya. Minggu lalu saya sudah umumkan bahwa hari ini pendaftaran terakhir bagi yang akan ikut Natal MD. Bukan berarti, ya, yang ikut Natal gabungan itu tidak ibadah pagi. Karena tanggal 21 kita masih ada ibadah pagi, ya. Natal MD itu sore, jam 4 sore. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah daftar langsung ke Grand Ballroom Sudirman. Lalu tanggal 25 Desember itu kita ada ibadah khusus Natal di tempat ini jam 8 pagi. Kemudian, nah ini yang paling penting, tanggal 28 Desember hari Minggu itu kita tidak ada ibadah pagi. Ya, 28 Desember kita tidak ada ibadah pagi karena kita akan ibadah di GIA Lengkong Besar untuk merayakan ulang tahun Rayon Baladewa yang ke-10. Ya. Nah, nanti Bapak Dani dan Ibu pasti diundang dan wajib hadir, ya. Bukan diimbau tapi wajib hadir, ya, dengan seluruh hamba Tuhan dan penatua. Acaranya apa sih? Ini acaranya mana nih, koordinator acaranya, ya? Acaranya lain daripada yang lain karena kita akan menyaksikan penampilan istimewa. Oh ini bagian acaranya nih, ya. Temanya Nusantara. Jadi kita akan melihat pakai baju Papua, ya. Kemudian ada pakai baju Dayak. Pokoknya semuanya nuansanya Nusantara. Dan saya berharap semua jemaat bisa hadir. Nah, untuk hadir ada syaratnya, yaitu daftar kepada Ibu Caroline. Karena nanti awal Desember akan dibagikan undangan untuk yang akan hadir, ya. Nah, yang hadir untuk jemaat itu boleh mengajak 2 orang. Jadi kalau suami istri boleh mengajak 4 orang, karena mertuanya kudu diajak juga, ya. Jadi bukan ayah ibu, tapi juga mertua boleh. Diharapkan itu ada hubungannya keluarga, termasuk anggota gift, ya. Anggota gift kemarin ada yang tanya, kalau giftnya nggak anggotanya Baladewa gimana, Buku? Boleh, pokoknya ikut anggota gift, ikut anggota angklung, ikut doa Jumat, ya, prayer encounter boleh ikut, ya. Jadi saya harap semuanya daftar karena akan ada konsumsi. Jelas ya. Jadi kalau yang nggak kedaftar, nggak kebagian konsumsi, nanti minta Pak Oong, ya, konsumsinya. Jadi tolong itu daftar karena itu cukup banyak, ya, kita mengundang, termasuk hamba-hamba Tuhan yang pernah khotbah, yang pernah melahirkan Rayon Baladewa ini kita akan undang. Tentunya ada acara-acara khusus. Dan di Lengkong Besar kita acaranya mulai jam 4 sore, ya, dengan diawali kita akan snack time bersama. Tuh kan, wah luar biasa ya, tamu yang nomor 1 ya. Nah, itu untuk acara tanggal 28 ulang tahunnya Rayon Baladewa yang ke-10, ya. Kemudian tanggal 31 Desember itu juga ada ibadah khusus disertai perjamuan kudus dan persembahan kasih, ya. Lalu tanggal 1 Januari kita juga ada ibadah khusus jam 8 pagi. Jadi tahun ini Rayon Baladewa akan mengadakan ibadah Natal tanggal 25, ibadah tutup tahun dan tahun baru. Dan tanggal 28 kita akan merayakan ulang tahun Rayon Baladewa di GIA Lengkong Besar, ya. Nah, itu pengumuman yang untuk bulan Desember. Nah, minggu ini besok tolong tim angklung hadir karena akan mengukur baju untuk seragam
ya. Biasanya kalau kasih tahu seragam pasti besok datang. Jadi tolong karena gini loh, ini seragamnya ini dibeli bukan bikin. Jadi kalau yang terlambat dan ukurannya habis, saya mohon maaf ya, karena saya nggak bisa pesan dari Shopee sesuai dengan ukuran yang macam-macam kalau tidak sekaligus. Jelas ya. Jadi besok tolong hadir untuk pemain angklungan atau Pak Ong ya. Lalu kemudian karena hari Kamis itu ada senior bijak yang terakhir di tahun 2025 ini, maka gift kaum wanita yang biasanya hari Rabu itu diliburkan, kita akan gabung bersama di acara senior bijak. Bagi ibu-ibu yang akan ikut, tolong untuk hadir di tempat ini jam 9 pagi hari Kamis. Jelas ya? Diulang lagi. Jadi yang gift kaum wanita ya, yang lansia yang biasanya Rabu itu ditiadakan. Yang biasa di rumah Ibu Stella. Digabunglah nanti di acara senior bijak ya, itu merupakan kebaktian terakhir di tahun ini ya, di tahun ini loh ya, bukan selamanya, hanya di tahun ini itu terakhir. Maka yang akan ikut ibu-ibu, bapak-bapak boleh nggak buku malah? Boleh, tapi daftar dulu nanti ke Bu Nasira, karena biasanya yang ikut cuma ibu-ibu ya. Tapi di sini udah ada yang saya lihat yang rambutnya pada putih-putih, boleh ikut sih sebetulnya ya. Boleh ikut, Pak Kris itu boleh ikut ya, yang jenggotnya sudah panjang karena bertahun-tahun ya, boleh ikut. Pak Beni boleh ikut, tapi tolong daftar dulu ya kepada Ibu Nasira supaya kita daftarkan ke Lengkong ya untuk senior bijak. Jam 9 pagi kumpul di tempat ini, tolong daftar juga. Oh nggak usah lah, nanti kalau nggak cukup mobil saya pakai Grab ya. Nah kemudian Jumat, doa Jumat tidak di sini karena tempat ini dipakai. Jadi doa Jumat di rumah saya. Di mana ibu-ibu, bapak ibu? Di Nakula. Nomor berapa? Ngaco. 60. Nomor 30 rumahnya orang lain itu nomor 60 ya. Itu kaca berapa rumah itu ya. Jadi Nakula nomor 60 jam 6 sore ya. Jadi tolong seluruh pelayan Tuhan tolong hadir, dihimbau untuk hadir untuk kita berdoa bersama-sama, terutama teman-teman saya yang di belakang ini loh, pemain musik ini loh. Nah itu saya harapkan sesekali lah ya kalian hadir gitu ya, Cek. Ya tuh. Nah itu saja pengumuman dari saya. Jadi sekali lagi teman-teman ingat ya, kita akan mengadakan ulang tahun ke-10 tanggal 28 Desember jam 4 sore di GIA Lengkong Besar, dan harus daftar kepada Ibu Karolin. Termasuk tamu yang diundang berapa orang, karena semua akan dikasih undangan, dan undangan itu harus dibawa untuk ditukar dengan hadiah dan juga untuk konsumsi ya. Nah selanjutnya yang lain-lain pokoknya 25, 28, 31 dan 1 minggu depan akan diumumkan lagi di layar. Jelas ya. Oke, kita akan bangkit berdiri. Nanti saya minta Pak James untuk menutup dalam doa syafaat dan doa berkat Pak Arya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami mengakhiri ibadah kami. Biarlah kami dapat meneruskan ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami diingatkan dalam firman Tuhan hari ini bahwa di akhir zaman kami akan mendapatkan banyak hal, banyak peperangan yang akan memerangi akan kehidupan kami. Tetapi kami tahu kami bersama dengan Engkau. Kami tidak takut, karena bukan gagah kami, bukan kuat kami, karena Engkau lah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kemudahan bagi kami. Biarlah kami dapat terus bersandar kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebersamaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapak Penatua Dani Kristiadi di dalam pelayanannya. Tuhan akan tambah-tambahkan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai lebih dan lebih lagi. Kami menyerahkan juga tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu.
Tuhan akan berkati Tulip Guest House ini supaya menjadi tempat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jajaran direksi dan juga semua karyawan-karyawannya di sini. Kami juga berdoa bagi tetangga-tetangga di sini. Tuhan akan pimpin supaya tempat ini, supaya jemaat GIA Rayon Baladewa ini menjadi terang bagi mereka dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami ingat juga bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pakai pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu berkuasa dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan Kristus dapat terlihat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, jalani kehidupan sepekan dengan Tuhan. Yakinlah menjadi orang-orang percaya pilihan Tuhan, pribadi-pribadi yang siap menghadapi masa-masa akhir dengan ketaatan, dengan ketulusan, dengan keseriusan, dan percayalah Roh Kudus senantiasa memberikan kemampuan, hikmat serta kekuatan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, memimpin, memampukan, menyertai dan memberkati kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
besarkan hidupmu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersatu Tuhan, kami terima kemenangan yang tersediakan. Kami bawa di setiap langkah. Kemana-pun kami berdiri, kemana-pun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersatu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami bersatu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti